Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan ikuti doanya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabban wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran pada kesempatan kali ini, izinkan Bapak mengecek hadiran kalian satu persatu terlebih dahulu. Baik, Pak. Lydia, Hadir, Pak. Hermansyah, Hadir Pak. Bapak Biza, Hadir, Pak. apakah ada yang belum Bapak lagi? Sudah mengambil semuanya, Pak. Berarti hadir semua ya? Iya, Pak. Hadiran kalian menjadi salah satu yang Bapak perhitungkan dalam pemberian nilai akhir nanti. Dalam artian lain itu akan masuk ke dalam rapor kalian. Dan juga hadiran kalian ini menunjukkan semangat kalian untuk terus belajar di sekolah. Dan semangat inilah yang membuat Bapak juga semangat untuk mengajar kalian. Dan bukan hanya kalian sebenarnya yang belajar, tapi Bapak pun belajar banyak dari kalian. Seperti itu. Satu lagi pesan Bapak sebelum masuk ke dalam pembelajaran, yaitu selalu jaga kesehatan, karena virus belakangan ini makin parah, makin menjadi-jadi. Menjaga kesehatan dapat berupa mengkonsumsi makanan yang sehat, konsumsi buah-buahan, sayur-sayuran, minum air putih yang banyak, melakukan olahraga, dan kalau ada rezeki konsumsi vitamin dan lain sebagainya. Ketika hal itu sudah kita lakukan dalam artian ikhtiar, maka yang seterusnya dapat kita lakukan ialah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga penyakit ini tidak menyerang kita semua dan secepat mungkin dihilangkan dari negeri ini. Amin. Apakah sudah ada yang tahu apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Belum tahu, Pak. Ya. Kalau belum tahu silakan di kelas diambil di sini. Tadi. Bagi baiklah, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ialah mengenai toleransi. Kalau di dalam buku kalian itu tulisannya damaikan diri dengan toleransi. Halaman berapa, Pak? Halaman 56. Toleransi dalam bahasa Arab biasa disebut dengan istilah tasamuh, yang artinya tenggang rasa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut dengan toleransi, yang artinya juga tidak jauh berbeda dengan arti tasamuh. Dan kalau dalam
secara istilah, toleransi itu ialah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama. Mengapa perbedaan ini perlu dihargai dan dihormati? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada laki-laki, ada perempuan, ada suku A, ada suku B, ada agama ini, agama itu, dan lain sebagainya. Ketika perbedaan ini kita pandang secara positif, maka dia akan mendatangkan hal yang positif pula, dapat berupa kesatuan, saling mencintai, saling menghargai, dan lain sebagainya. Dan ketika hal ini kita pandang secara negatif, maka dia akan mendatangkan hal yang negatif pula. Ketika kita tidak mampu menghargai sesama, maka yang datang adalah kebencian, perpecahan, dan hal-hal negatif lain. Baiklah, itulah pengertian toleransi secara umum. Kalau menurut kalian apa itu toleransi? Silakan. Siapa dulu? Saya. Ya, silakan apa? Menurut saya Pak, toleransi itu ialah mengakui adanya pluralitas agama dan menghargai setiap pemeluk agama yang berbeda. Oh, ya, yang lain? Ya, silakan Livia. Saya dulu ya. Jadi menurut saya toleransi itu adalah sikap untuk mengakui perdamaian dan tidak menyimpang dari norma-norma yang diakui dan berlaku. Sangat bagus tuh pengertian toleransi dari dia. Oke, silakan. Kalau bisa. Kalau menurut saya, toleransi adalah sebuah sikap untuk saling menghargai melalui pengertian dengan tujuan untuk perdamaian. Ya, berarti toleransi itu secara garis besar adalah menghargai, menghormati, mengakui, menghargai, menghormati, mengakui apa? Perbedaan yang ada. Secara garis besar ini yang dimaksud dengan toleransi. Ya, setelah kita mengetahui mengenai pengertian toleransi, Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai contoh sikap toleransi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu berteman dengan tidak memandang apa agama teman kita tersebut. Itu contoh toleransi di kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ialah menghormati dan menghargai dan menghormati hari besar tempat lain. Selanjutnya tidak menghina dan menjelek-jelekan agama orang lain. Kalau menurut kalian apa saja contoh sikap toleransi berdasarkan pengertian toleransi yang telah disebutkan tadi? Ya, silakan. Menurut saya, sikap toleransi di kehidupan sehari-hari yaitu memberikan kesempatan kepada teman kita yang non-muslim untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Kemudian memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah bagi umat agama lain. Terima kasih kepada Pak Bino. Apakah teman yang lain ingin menambahkan contoh sikap toleransi di kehidupan sehari-hari? Lydia? Iya Pak. Ya, silakan mulai Lydia. Jadi sikap toleransi di kehidupan sehari-hari itu yaitu memberikan rasa aman kepada umat lain yang sedang beribadah, terus tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Terima kasih kepada Ya, contoh sikap toleransi itu Pak, yang pertama ialah mengadakan silaturahmi dengan tetangga yang berbeda agama. Yang kedua, menolong tetangga yang berbeda agama yang sedang kesusahan. Sudah dong? Ya, terima kasih karena telah memberikan contoh sikap dari toleransi. Itulah tadi contoh sikap dari toleransi di kehidupan sehari-hari. Bapak harapkan kalian dapat menerapkannya. Jangan hanya ilmu ini berhenti di kelas saya. Semoga di luar nanti ketika bertemu dengan teman yang beda agama, kalian mampu untuk berteman dengan dia tanpa menjauhi. Yang selanjutnya ialah Bapak ingin membahas mengenai toleransi dan kedamaian itu. Sebenarnya di negeri ini toleransi sudah terjalin cukup erat. Karena apa? Karena kita, masyarakat kita
sejak lahir saja sudah dihadapkan dengan berbagai keberagaman, mulai dari keberagaman suku, budaya, agama dan lain sebagainya. Dan bahasa pun dalam suatu daerah kita juga sangat macam-macam. Maka masyarakat Indonesia dikenal dengan sikap toleransi yang walaupun masih ada beberapa kelompok kecil atau individu tertentu yang masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap toleransi, sehingga menimbulkan konflik kecil mengenai toleransi itu. Sebenarnya semua agama itu mengajarkan kedamaian dan rukun dengan sesama warga negara. Tidak ada satupun agama yang menyebutkan penduduknya untuk saling bermusuhan dan saling menghina umat agama lain. Sampai di sini, apakah ada yang bertanya? Kalau tidak ada, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk membentuk dua kelompok. Bapak ini kalian merumuskan contoh dari konflik-konflik kecil akibat toleransi diri ini dan bagaimana cara penyelesaiannya. Darmansyah tidak apa sendiri ya Darmansyah? Iya lah. Bisa dengan dia. Bapak tunggu 2 menit untuk menyelesaikan diskusi. Baiklah, apakah ada kelompok yang sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, silakan maju. Ya, sudah. Boleh bawa buku, Pak? Ya, silakan. Ya, silakan baca dong. Pak. Jadi menurut kelompok kami, hasil diskusi dari kelompok kami, contoh konflik kecil di Indonesia akibat dari rendahnya kesadaran terhadap toleransi ialah seperti sebagai contoh di sosial media misalnya. Seseorang itu menganggap bahwa agamanya itu paling benar dibandingkan agama lain, sehingga dari permasalahan itu timbullah pertikaian sesamanya. Dan saran dari kami, maka kita harus mengakui adanya agama lain. Kita boleh saja mengakui bahwa agama yang kita anut itu benar, tetapi di sisi lain kita tidak boleh menganggap bahwa adanya agama lain itu ajarannya sesat atau tidak benar. Jadi sebentar. Ya, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk Hamida. Darmansyah, apakah sudah selesai? Silakan. Ya, silakan maju. Jadi ini menurut saya lah, contoh permasalahannya ialah di bidang politik. Terkadang orang untuk memilih pemimpin daerah, orang-orang itu menyalahkan pemilihan orang lain, sehingga tidak ada rasa toleransi, sampai-sampai terkadang menjadi permusuhan, saling benci, bahkan pertikaian. Nah, cara penyelesaiannya ialah kita tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain dan menghargai apapun itu pilihannya. Itu saja. Ya, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk Darmansyah. Sangat baik tadi apa yang disampaikan oleh kedua kelompok, baik itu Darmansyah ataupun Hamida. Materi terakhir yang ingin Bapak sampaikan ialah mengenai hikmah toleransi. Setelah mengetahui pengertian, contoh, dan setelah berdiskusi tadi, kita tentunya mendapat gambaran sedikit mengenai hikmah toleransi. Yang pertama ialah tentunya menghindari perpecahan. Ketika kita mampu menerapkan toleransi di kehidupan sehari-hari, maka kata perpecahan tersebut tidak ada di kamus kehidupan kita. Yang kedua, hikmah toleransi yang kedua ialah mempererat hubungan. Bagaimana toleransi bisa mempererat hubungan? Yaitu ketika seseorang misalnya dia bertengkar mengenai suatu pendapat, tetapi di kemudian hari dia mampu menerapkan yang namanya toleransi, maka hubungannya akan menjadi baik dan erat untuk kedepannya. Hikmah yang ketiga ialah dapat memperkokohkan iman. Bagaimana bisa toleransi dapat memperkokohkan iman? Karena Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk toleransi sebagaimana disebutkan dalam Quran soal Al-Hujurat ayat 13. Dengan kita menerapkan toleransi, tentunya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka toleransi dapat memperkokohkan iman. Sebenarnya masih banyak lagi hikmah toleransi yang lainnya. Kira-kira apa ya?
Silakan. Menciptakan lingkungan yang nyaman, Pak. Menciptakan lingkungan yang nyaman. Contohnya? Misal dengan toleransi kita lingkungan kita nyaman tuh bisa beribadah dengan nyaman. Iya gitu, Pak. Terima kasih. Kalau yang lain? Oke, Pak. Iya, silakan. Menurut saya, hikmah dari toleransi itu dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan. Dapat meningkatkan rasa Kebersamaan dan persaudaraan. kebersamaan. Oke, Pak. Iya, dia silakan. Mempererat hubungan antar individu atau kelompok. Memperlukan hubungan yang lebih. Serta satu lagi, Pak. Iya, silakan. Mencegah atau setidaknya meminimalisir perpecahan dan peperangan. Baiklah anak-anak, terima kasih atas jawaban kalian mengenai toleransi. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan mengenai toleransi? Ya, Pak. Yang ingin saya tanyakan ya, Pak, mengenai toleransi. Apabila jika kita berteman dengan beda agama, apakah kita boleh mengikut agamanya agar hatinya tidak sakit? Oh, berarti karena kita ingin Menjaga hatinya. menjaga hatinya, kita juga ikut beribadah dengan dia. Sebenarnya itu bukan termasuk toleransi lagi, karena toleransi itu ruang lingkupnya tidak masuk dalam ranah keimanan. Karena Rasulullah SAW pun sudah pernah diajak untuk bergantian menyembah Tuhannya Bani Quraisy, dan Bani Quraisy juga menyembah Tuhan dari Nabi Muhammad, itu Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad jelas-jelas menolak hal tersebut, karena itu termasuk kepada dalam syirik yang besar. Dan karena itu termasuk dalam syirik yang besar. Berarti itu bukan toleransi namanya. Dan sikap yang ditanyakan oleh Rahman tadi itu jelas-jelas bukan toleransi, karena toleransi tidak mencakup dalam toleransi dalam keimanan. Bagaimana? Apakah sudah? Berarti kita tidak boleh ikut agama yang kita tahu. Ya, cukup toleransi dalam ruang lingkup yang sudah ditetapkan tadi. Terima kasih kepada teman saya yang sudah bertanya. Apakah ada yang ingin tanya lagi? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, Bapak punya hadiah untuk kalian berupa soal latihan mengenai penjelasan yang sudah Bapak jelaskan tadi dari awal hingga akhir. Dikerjakan dengan benar, sungguh-sungguh, dan jangan ada yang menyontek. Baik, Pak. Kalau ketahuan menyontek, dosa besar. Dan nilai nol. Silakan kumpulkan yang sudah selesai. Latihan soalnya akan Bapak bawa pulang terlebih dahulu. Nanti pertemuan selanjutnya kalian akan mengetahui nilai pada latihan ini. Sampai di sini pertemuan pada kali ini. Bapak akan berterima kasih kepada kalian yang telah mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir dan telah aktif dalam pembelajaran ini, mulai dari menjawab dan diskusi tadi. Untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa lihat di buku paket kalian. Kepada ketua kelas silakan untuk dikumpulkan dulu buku paket dari tanpa biasa. Baiklah, yang itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini membawa manfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk pelajaran, marilah kita membaca hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Said yang Said salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak pulang dulu, hati-hati di jalan. Nah. Terima kasih Pak.